Revolusi bukan hanya menjatuhkan banyak korban, tapi juga mengangkat para garong sebagai raja lokal. Ya, saya pikir topik bersiap sangat sensitif di Belanda. Tidak untuk semua orang Belanda, tapi untuk community, Indische community. Janet Tollens mengenangnya sebagai peristiwa kelam dalam hidupnya. Suatu siang Oktober 1945, segerombolan pemuda bersenjata menggeruduk rumah orang tuanya di Kerkstraat, kini Jalan Pemuda Depok. Selain merampok, para pemuda pro kemerdekaan itu membunuh salah seorang saudaranya, Hendrik Tollens. Merasa tak aman lagi, Janet dan keluarganya mengungsi ke rumah saudaranya di Jalan Bungur. Alih-alih terlindungi, mereka malah menjadi tawanan para pemuda. Semua disuruh buka baju. Yang lelaki tinggal pakai celana kolor dan yang perempuan tinggal pakai celana dalam saja. Kami digiring ke stasiun Depok Lama, ujar perempuan kelahiran Bandung. Kisah pilu Janet merupakan salah satu serpian sejarah yang diceritakan kembali. Bisa jadi Janet termasuk mujur hanya sekitar 20 km dari Depok. Pada waktu yang sama, sejumlah orang Belanda dan Indo-Eropa menemui ajal karena ulah sekelompok anak muda beringas. Sebut saja nama Sengkut, Muhyiddin, Nail, Tole Iskandar, dan Margonda. Nama terakhir disematkan pada jalan protokol di Depok saat ini. Para preman tempo dulu yang disebut sejarawan Robert Kripp sebagai kaum revolusioner, hidup baik raja lokal yang bisa menentukan hidup mati seseorang. Sengkut dari barisan bambu runcing, BBR misalnya, dikenal sebagai penjahat kambuhan yang lihai berkelahi dan raja tega. Dia bahkan tega membunuh wakilnya, Muhyiddin, hanya karena soal kekuasaan dan perempuan. Kebijakan Kabinet Hatta tentang restrukturisasi dan rasionalisasi untuk mengefisiensikan angkatan perang memaksa para tenaga milisi laskar kembali sebagai masyarakat biasa. Hatta menginginkan mereka bisa menjadi tenaga produktif di sektor-sektor selain pertahanan. Alih-alih disambut baik, kebijakan tersebut ditentang keras oleh para laskar, termasuk BBR. Bagi mereka kembali menjadi petani buruh dan guru adalah sesuatu yang hina, sementara menjadi kaum bersenjata adalah puncak pengabdian. Pada 11 Oktober 1949, BBR secara resmi menyatakan perlawanannya terhadap pemerintah. Mereka memproklamasikan diri pisah dari Tentara Nasional Indonesia dan mengklaim organisasi mereka sebagai tentara rakyat. Terjadilah clash antara pasukan pemerintah, tentara dan polisi melawan laskar. Tentu saja yang menjadi korban adalah rakyat biasa. Sejak itu pula BBR berlaku bak gerombolan liar. Kerjaannya jika tidak memeras, ya merampok harta rakyat. Mereka yang dianggap pro pemerintah, Adum Sakam, salah satu pelaku sejarah di Depok, bahkan menyebut BBR sebagai gerombolan garong. Gerombolan BBR itu kan tempat bersatunya preman, jawara garong dengan kaum nasionalis revolusioner, katanya. Ribuan orang yang dianggap pro Belanda tersapu badai revolusi Indonesia, sebagian besar anak-anak, perempuan, dan orang tua. Di pemakaman Menteng Pulau Jakarta Selatan, nisan-nisan putih berbentuk salib berbaris rapi, sebagian berukuran kecil. Yang tertera bukan hanya nama-nama berbau Belanda, namun juga nama-nama khas Minahasa, Maluku, dan Tionghoa. Itu sebagian korban dari masa bersiap, yang ukuran kecil adalah makam anak-anak, ujar Robert van der Rich, Direktur Yayasan Makam Kehormatan Belanda di Indonesia.
Masa bersiap adalah istilah Belanda yang mengacu pada situasi kacau di Indonesia, terutama Pulau Jawa sejak pertengahan Agustus 1945 hingga awal 1946. Orang-orang yang dianggap pro-Belanda, sebagian kecil Belanda Totok, kaum Indo-Belanda, Minahasa, Maluku, dan Tionghoa menjadi sasaran kebencian orang-orang Republik. Mereka dijarah dan dibunuh. Hingga kini tak ada kejelasan berapa angka pasti orang-orang yang tewas dalam masa bersiap. Menurut Michael G.M. Mas, jurnalis Belanda, sumber-sumber Belanda menyebut angka 7.000 sampai 20.000 jiwa. Tapi yang penting sebagian kecil saksi dari kejadian itu masih hidup di Belanda saat ini, ujar Mas. Salah satu dari mereka adalah Janet Tollens, perempuan kelahiran Bandung tahun 1936 tersebut, mengenang situasi kala itu sebagai zaman berdarah, kekejaman masa bersiap. Alkisah tersebutlah nama Nur, Said, dan Sipin. Mereka adalah para pemimpin kelompok pemuda yang menculik 39 orang terdiri dari 23 orang Eropa, 7 Indonesia, 5 Tionghoa, dan 4 Ambon. Mereka dibawa ke suatu tempat di perbatasan Batavia, Tangerang. Usai dikumpulkan di bawah sebuah pohon asam yang besar, orang-orang Malang itu dibantai dengan golok, pisau belati, dan pistol. Mayat-mayatnya lalu dibuang begitu saja ke sebuah parit di pinggir jalan, tulis Menke. Sementara itu di Simpang Klub Surabaya, sekelompok pemuda mengumpulkan puluhan orang Belanda, Indo, Ambon, dan Minahasa. Mereka lantas digiring ke markas besar suatu organisasi pemuda komunis dan dibunuh secara brutal dengan tusukan bayonet dan bambu runcing serta pukulan balok kayu ke kepala. Suatu drama terjadi ketika seorang remaja Indo coba melawan namun tak berdaya. Dalam ringkusan para pemuda dia berteriak-teriak histeris, "Mountbatten, pimpinan pasukan sekutu, tolong kami." Remaja Malang itu akhirnya tewas setelah seorang pemuda memukul bagian tengkuknya dengan popor senjata. Selama Oktober 1945 di seluruh Jawa dan sebagian kecil Sumatera, aksi-aksi berdarah dilakukan nyaris setiap hari oleh sebagian orang Indonesia dalam catatan Mary van Deyden, sejarawan dari Universitas Radboud, Belanda. Jumlah korban yang jatuh mencapai ribuan jiwa. Andaikan tentara Indonesia tidak ikut campur menjaga sebagian kamp internir saat itu, saya yakin korban jiwa akan jauh lebih banyak, tulis Mary dalam disertasinya. De Republikeinse Kampen in Netherlands, Indi, Oktober 1945 sampai Mei 1947. Orde in de Cause, Kamp Republik di Hindia Belanda, Oktober 1945 sampai Mei 1947. Ketertiban di tengah kekacauan.